Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Asep. Selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia saya, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Fadila dengan NIM 24034210033. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat mempresentasikan hasil analisis saya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu analisis analisis unsur ekstrinsik pada novel Ayah karya Andrea Hirata. Baik, sekarang saya akan menjelaskan pembahasan utama dalam presentasi ini. Pembahasan mencangkup 5 poin penting yang saling terkait. Poin-poin ini dirancang untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang analisis unsur ekstrinsik pada novel karya Andrea Hirata. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada metode penelitian, yang kelima ada uh, hasil penelitian, yang keempat ada hasil penelitian, yang kelima ada kesimpulan, dan yang keenam ada referensi. Menurut dari jurnal yang saya baca, yaitu jurnal Sidikin dan Baru Ginting tahun 2021, unsur ekstrinsik adalah elemen-elemen yang berasal dari karya sastra itu sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan pada uh, jurnal tersebut, unsur ekstrinsik merupakan faktor luar yang mempengaruhi proses penciptaan sebuah karya sastra. Unsur-unsur ini meliputi latar belakang, kehidupan pengarang, keyakinan, dan lain sebagainya. Nah, maka dapat disimpulkan, unsur ekstrinsik dalam karya sastra mencakup elemen di luar tubuh karya yang mempengaruhi penciptaan dan interpretasinya, seperti latar belakang, situasi sosial budaya, sejarah, ekonomi, dan nilai-nilai masyarakat. Unsur ini bersama elemen intrinsik berkontribusi pada penyusunan novel sebagai prosa panjang yang memuat nilai hiburan, pendidikan, serta pesan moral yang dapat mempengaruhi pembaca. Novel karya Handra Hirata saya analisis karena temanya yang akan kaya pesan moral, menggambarkan perjuangan seorang ayah, cinta, dan persahabatan dan pengorbanan. Elemen ekstrinsik seperti latar belakang penulis dan kondisi sosial turut mempengaruhi ceritanya. Menjadi novel ini relevan bagi pembaca dan generasi muda untuk menggali nilai-nilai kehidupan. Lanjut, ada 4 tujuan yang saya analisis dari novel ini. Yang pertama yaitu memahami konsep dasar novel. Dan yang kedua, menganalisis novel Ayah oleh Andrea Hirata itu seperti membahas tema, nilai moral, serta unsur ekstrinsik dalam novel Ayah. Yang ketiga, ada mengidentifikasi unsur ekstrinsik dalam novel, yaitu seperti kayak menjelaskan perbedaan dan peran masing-masing unsur ekstrinsik dalam pembentukan dan pengembangan cerita dalam novel. Yang keempat, menghubungkan sastra dengan kehidupan sosial dan budaya, seperti menyoroti bagaimana karya sastra, khususnya novel, itu mencerminkan fenomena kehidupan manusia dan nilai-nilai dalam budaya. Metode penelitian. Metode penelitian yang saya ambil adalah metode penelitian kualitatif. Jadi metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan untuk memahami dan menggali makna dari suatu fenomena dalam konteks aslinya. Bisa dijelaskan dari hal tersebut merupakan uh, bahwa penelitian kualitatif itu untuk menggali makna-makna yang ada di dalam novel karya Andrea Hirata. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini saya bagi menjadi dua, yaitu data dan sumber data, yaitu studi pustaka. Dilakukan dengan cara membaca dan menganalisis novel Ayah secara menyeluruh, serta literatur terkait untuk memahami konteks dan nilai-nilai ekstrinsik dalam novel. Nah, di studi pustaka ini saya berusaha membaca serta menganalisis novel-novel yang saya sudah baca berulang-berulang kali untuk dianalisis unsur ekstrinsik tersebut. Nah, analisis dokumen yaitu analisis merupakan teknik untuk melakukan penyelidikan secara mendalam dari data primer. Analisis dokumen ini saya lakukan dengan cara mencari dari jurnal-jurnal terdahulu, jurnal-jurnal intrinsik, ekstrinsik, dan lain sebagainya.
Hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan kita bagi menjadi 7 kelompok. Yang pertama adalah latar belakang pengarang. Andrea Hirata itu merupakan seorang penulis ternama asal Indonesia yang lahir pada tanggal 24 Oktober 1967 di Desa Gantung. Beliau memiliki nama asli Akil Barik Bahrudin Seman Said Harun. Kehidupan Andrea Hirata diperkaya oleh berbagai pengalaman yang membentuk karya-karyanya dan menjadikan salah satu penulis paling dihormati di Indonesia. Andrea tumbuh dalam keluarga sederhana dengan kondisi ekonomi yang terbatas. Hubungan eratnya dia dengan ayah itu sangat berpengaruh sangat berpengaruh dengan tercerminnya dalam novel Ayah yang menggambarkan perjuangan seorang ayah dalam membesarkan anak-anaknya di tengah keterbatasan. Lalu yang kedua ada latar belakang sosial dan budaya. Novel Andrea Hirata ini menghadirkan budaya-budaya Melayu yang kuat dengan tradisi lokal seperti pengajian, kerjasama, dan pernikahan. Eh, Di latar belakang sosial dan budaya ini, Andrea Hirata sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya Melayu kepada pembacanya. Yang ketiga ada nilai-nilai dalam karya. Nilai-nilai dalam karya itu saya bagi menjadi 4, yaitu nilai moral, nilai budaya, nilai sosial, dan nilai religius. Nilai moral dalam novel Ayah karya Andrea Hirata itu yang pertama contohnya seperti pengorbanan seorang ayah yang bersedia melakukan segalanya demi kehidupan anak-anaknya. Terus keberadaan, ketulusan dan kasih sayang orang tua. Dan yang kedua nilai budaya. Nilai budaya dalam novel Ayah Andrea Arya Andrea Hirata yaitu seperti tradisi Melayu, seperti pengajian, adat pernikahan, dan cara berinteraksi sosial. Terus juga ada cerita-cerita rakyat yang berfungsi sebagai media untuk mengajarkan nilai moral dalam masyarakat. Selanjutnya ada nilai sosial. Nilai sosial itu contohnya seperti kayak persahabatan sejati yang melampaui perbedaan. Terus juga dukungan masyarakat desa dalam menghadapi berbagai tantangan bersama. Terus yang terakhir ada nilai religius. Nilai religius itu seperti kayak ketabahan para tokoh seringkali terlihat di novel Ayah karya Andrea Hirata. Terus juga mengingat pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari itu juga ada di nilai religius. Lanjut. Selanjutnya yang keempat ada sejarah atau kejadian nyata. Andrea Hirata itu sering memasukkan unsur-unsur kehidupan nyata dalam karya-karyanya. Dalam novel Ayah ini banyak bagian dari cerita-cerita yang terinspirasi oleh perjuangan serta kehidupan masyarakat Belitung di masa silam. Terus yang kelima ada relevansi dengan pembaca. Hubungan antara orang tua dan anak dalam novel Ayah adalah tema yang sangat umum dan relevan untuk semua pembaca, tanpa memandang usia, budaya, dan latar belakang. Di sini Andrea itu menggambarkan ikatan antara Sabari sebagai seorang ayah yang sangat mencintai putranya yaitu Zoro dengan keikhlasan dan pengorbanan yang mendalam. Sabari adalah sosok yang bersedia berjuang tanpa mengharapkan imbalan demi kebahagiaan anaknya, walaupun dia harus menghadapi berbagai tantangan hidup. Terus yang keenam ada pengaruh psikologi dan emosi pembaca. Di novel Ayah itu pembaca tidak hanya merasakan kesedihan, tapi juga dia merasakan harapan di tengah situasi yang penuh tantangan. Terus juga ada lelucon-lelucon yang muncul di sela-sela alur cerita, itu memberikan keseimbangan emosional, menciptakan pengalaman psikologis yang beragam dan berwarna. Selain itu ada refleksi diri juga kan. Ayah juga menunjukkan bagaimana itu Sabari menghadapi rasa sakit akibat kehilangan dan kesepian. Terus juga motivasi, Andrea Hirata juga menunjukkan bahwa harapan dan kebahagiaan dapat ditemukan dalam aspek-aspek kecil seperti waktu bersama anak-anak, seperti waktu bersama anak atau relasi dengan sahabatnya. Terus yang ketujuh dan yang terakhir ada kritik sosial. Kritik sosial ini contohnya seperti ketidakadilan sosial dan ekonomi yang menyulitkan masyarakat perbedaan. Di novel Ayah banyak ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dapat menyulitkan masyarakat di pedesaan.
Terus juga ada signifikansi pendidikan sebagai cara untuk mengubah nasib seseorang. Dan yang ketiga, ada kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di daerah terpencil. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu kita bisa baca dari sini. Novel Ayah karya Andrea Hirata itu mengangkat tema cinta dan pengorbanan seorang ayah, Sabari, terhadap anaknya, Zoro. Kisahnya dipenuhi perjuangan, emosional, perpisahan, dan harapan. Dengan akhirnya mereka bersatu kembali. Andrea berhasil menggambarkan keindahan alam Belitung serta kehidupan sosial yang humanis di sana. Unsur ekstrinsik yang memperkaya makna cerita antara lain adalah seperti yang sudah jelaskan tadi, yaitu latar belakang pengarang, latar belakang sosial dan budaya, nilai-nilai dalam karya, sejarah atau kejadian nyata, relevansi dengan pembaca, pengaruh psikologi dan emosi pembaca, serta kritik sosial. Andra Hirata ini berhasil menciptakan hubungan psikologis antara pembaca dengan karakter melalui kisah perjuangan Sabari yang tulus dan inspiratif. Tema yang universal tentang kasih sayang keluarga membuat novel ini sangat relevan bagi semua kalangan pembaca. Pesan-pesan moral yang disampaikan dapat menjadi refleksi bagi pembaca dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui novel Ayah ini, Andra Hirata tidak hanya menyampaikan cerita yang menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran hidup yang mendalam. Dengan latar belakang budaya Melayu dan isu-isu sosial yang diangkat, novel ini menjadi cerminan realitas sekaligus inspirasi bagi pembaca. Baik, lanjut. Ini merupakan referensi saya. Kebetulan saya juga dapat referensi itu 10, Pak, yaitu dari jurnal Bahiyah dan Gumiandri tahun 2024. Terus ada juga kurikulum M nih 2024, nilai-nilai kearifan lokal dalam karya sastra Nusantara. Terus juga Danur tahun 2021, yaitu tentang analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik novel. Terus ada Hirata juga tahun 2022, yaitu analisis unsur intrinsik novel Ayah. Terus selanjutnya ada Kausar dan Hidayat Nasution tahun 2024 dan Rohmana tahun 2021. SA 2024 yaitu tentang kelas sosial dan konflik tokoh Juli. Sembada tahun 2019 tentang realitas sosial dalam novel Laut Bercerita karya Leila S. Sidikin dan Guru Ginting yang sudah dijelaskan di dalam novel tadi, tentang kemampuan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam novel. Assalamualaikum Beijing karya Asma Nadia. Terus juga yang terakhir ada Zuhra Syahrin dan Astuti tahun 2024, yaitu tentang jurnal pendidikan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.